Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi dalam saat teduh lewat doa dan renungan pada pagi ini. Edisi Rabu 17 Februari 2021. Firman Tuhan, kita akan baca dari Daniel 9 ayat 1 sampai 14. Tema kita, Iya, aku mengaku. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pagi ini kami datang bersyukur untuk kemurahan Allah, mengaruniakan hari baru bagi kami hari ini. Dan saatnya kami akan membaca kebenaran Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami. Firman Allah ini dapat menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, boleh melakukannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Siapkan hati kami, dan biarlah firman Tuhan berbicara untuk kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Daniel 9 ayat 1 sampai 14. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdid. Pada tahun pertama kerajaannya itu, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, Raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu, dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah, yang telah tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil, dan segala perbuatan yang dilakukannya, tetap kami tidak mendengarkan suaranya. Amin. Ya, aku mengaku. Yo, kuakumo. Sahabat-sahabat Kristus, setiap orang pernah melakukan kesalahan
yang di kemudian hari membuat ia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Sebagian orang masih menyimpan perasaan itu begitu lama. Perasaan bersalah dan perasaan berdosa yang disimpan begitu lama tentu memunculkan beban yang mendalam, bahkan menimbulkan akibat bagi orang-orang di sekitarnya juga. Perasaan bersalah itu bisa dilegakan dengan sebuah pengakuan. Tidak harus mengaku di depan banyak orang, tidak perlu pula mengaku di depan tokoh agama, tetapi paling penting adalah pengakuan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati. Itulah yang mendatangkan kelegaan. Demikianlah yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengaku kepada Allah segala kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah. Karena perasaan bersalah, Daniel berpuasa, mohon ampun dengan mengenakan kain ungu sebagai simbol penyesalannya. Daniel tersungkur mohon ampun kepada Allah karena Daniel percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya. Sahabat terkasih Kristus, belum terlambat bagi kita bahwa yang punya beban berat dalam perjalanan hidup yang masih menyimpan kesalahan, percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan. Ketika kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati, beruntungnya kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ini juga tugas kita untuk mengasihi Allah dengan tidak terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dalam hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah atas kemurahan dan kebaikan Allah bagi kami. Ketika kami telah berhenti mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, kiranya Roh Kudus tidak berhenti mengajarkan kami hal-hal yang pokok dari kebenaran Tuhan ini, sehingga kami menghidupinya dan senantiasa datang di hadapan Allah, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami percaya bahwa dengan semuanya itu, ketika kami datang menyatakan hidup ini yang berdosa dan bersalah, ada kelegaan pada diri kami, dan kiranya Tuhan memberikan pengampunan, memberikan kekuatan dan sukacita pemulihan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Bersama dengan keluarga kami, Tuhan berkati dan Tuhan jaga. Bersama dengan sesi rumah kami, bersama dengan jemaat-Mu, berkati perjalanan hidup kami jemaat-Mu, dan senantiasa hidup ini memuliakan Allah. Mendoakan jemaat yang dalam kondisi sakit, kondisi terpapar COVID-19, yang berduka hiburkan, yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan. Dalam masa-masa tua mereka, Tuhan selalu beri sukacita, dan yang berulang tahun Tuhan sempurnakan syukur. Berkati jemaat-Mu yang aktif bekerja hari ini, perlengkapi dengan kekuatan hikmat, melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Demikian pun pemerintah bangsa dan negara ini berkati Tuhan. Dan bila negara kami senantiasa aman, diayomi dan dilindungi oleh aparat TNI Polri, dan juga pemerintah kami, program-program berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Allah. Berkati semua garda terdepan hari ini yang terus berkarya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini doa dan syukur kami. Kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita semua.